Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Kami akan menyapa Bapak Firmansyah. Tadi Pak Sudadi sempat mengatakan bahwa tidak perlu khawatir, kita tidak ada separah kondisinya pada saat 98 yang lalu. Nah, menurut Anda, apa sebenarnya yang membedakan secara mungkin fundamental antara kondisi Indonesia dengan tahun 98 lalu dengan saat ini, sehingga kita tidak perlu khawatir kita akan terjerumus kepada krisis seperti moneter tahun 98 yang lalu? Iya, kekhawatiran terjadinya krisis ekonomi 98 rasanya sih masih terlalu jauh, tetapi memang kondisi yang kita hadapi sekarang juga tidak bisa dianggap enteng. Memang ada beberapa faktor yang rasanya kita masih agak jauh kalau ujungnya nanti seperti 98. Makro prudensial kita jauh lebih kuat, fiskal kita, defisit fiskal kita juga jauh lebih kecil. Debt to PDB kita juga sangat terjaga, kemudian cadangan devisa kita, inflasi kita, kondisi politik juga sangat berbeda dibandingkan dengan sebelum 97-98, kebebasan pers, media, demokratisasi juga terjadi. Jadi faktor-faktor yang membuat mengapa krisis multidimensi terjadi di 1998 rasanya akan sulit terjadi saat ini. Hanya saja memang tadi saya mendengar bahwa salah satu solusi adalah mendorong ekspor. Saya setuju dengan Pak Suryadi, masalah perizinan, kemudian juga masalah mempermudah doing business di Indonesia, menurunkan high cost ekonomi. Tapi memang saat ini agak sulit kita mengharapkan sisi ekspor karena per hari ini Bank Sentral Tiongkok menurunkan tingkat suku bunga acuan 25 basis point. Jadi setelah minggu lalu Bank Sentral Tiongkok mendevaluasi mata uangnya untuk mendorong kinerja ekspornya, hari ini kebijakan itu dilanjutkan dengan penurunan tingkat suku bunganya. Jadi kita akan berhadapan pertama dengan barang dari Tiongkok yang sangat murah, kemudian yang kedua pelemahan permintaan dunia terhadap ekspor barang Indonesia juga menurun. Ini yang membuat kenapa saat ini kita tidak bisa mengandalkan kinerja ekspor kita. Saya rasa satu-satunya yang bisa kita andalkan dalam jangka pendek adalah penyerapan anggaran pemerintah untuk mendorong sektor real kita. Kemudian penguatan daya beli masyarakat itu yang masih dalam jangkauan yang bisa kita lakukan dalam short term. Oke, nah kalau kita tahu tadi sudah ada hal-hal yang akan kembali berpengaruh kepada perekonomian kita, seperti misalnya tadi barang yang dari Cina mungkin akan lebih murah dan akhirnya kemudian berdampak juga kepada ekspor. Nah, kemudian apa kemudian langkah yang dilakukan oleh pemerintah tadi dalam rangka mengenjot perekonomian nasional? Tadi Anda sudah mengatakan ekspor kan tidak mungkin dalam jangka waktu pendek. Nah, jangka waktu pendek apa kemudian langsung dilakukan? Misalnya penyerapan anggaran tadi bentuk nyatanya itu apa? Iya, saya rasa pemerintah masih berjanji akan meningkatkan serapan belanja infrastruktur, belanja pemerintah minimum 80% sampai akhir tahun. Saya rasa kalau birokrasi dibenahi, kemudian komunikasi antara menteri dengan eselon 1, eselon 2 itu diperbaiki, koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini juga menjadi lebih baik, tidak gaduh seperti beberapa waktu yang lalu. Saya rasa confidence market akan meningkat kembali. Jadi saya rasa solusinya tidak di luar sana, solusinya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita meningkatkan kinerja birokrasi, menjaga inflasi, kemudian memberikan stimulus fiskal, memproteksi industri yang padat karya. Ini yang harus dilakukan segera oleh pemerintah agar dunia industri bergerak. Oke, nah Pak Suryadi, saya beralih dulu kepada Anda. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Firmansyah, kita tidak perlu khawatir, namun ada hal-hal yang harus dilakukan, begitu kan ya. Nah, kalau menurut Anda, tadi kita ekspor tidak mungkin dilakukan. Kalau menurut Anda tetap mungkin dilakukan apa tidak ekspor? Tetap kita harus berusaha, meskipun komoditas kita kan dulu mayoritas kita ekspornya ke China. Ya. Apa kemudian ekspor yang bisa dilakukan misalnya? Karena tadi ada kemungkinan barang ekspor dari Cina justru yang akan menghujani kita.
Betul. Ya, Cina itu kan dia lebih menyerang ke negara-negara luar, ke barang ke Indonesia. Mereka tuh lebih menyerang tuh ke kualitas yang rendah. Yang dikhawatirkan oleh kami itu sebenarnya bukan mereka tuh menyerang secara legal. Yang saya khawatir adalah yang barang-barang ilegal itu sebetulnya. Kenapa? Kalau legal juga sebetulnya kalau dengan kurs begini besar ya juga cukup mahal dibandingkan produk dalam negeri. Nah, yang menjadi tadi saya sangat setuju dengan Pak Firmansyah ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu yang sudah yang diucapkan beberapa kali oleh Bapak Presiden itu anggaran. Anggaran harus dikucurkan secepat-cepatnya ya. Sebab ini kenapa? Ini untuk roda ekonomi ya, juga bisa infrastruktur, juga bisa juga kepada pengangguran. Sebab kita khawatir juga ya dengan keadaan sekarang yang El Nino ini, yang saya khawatirkan adalah beberapa bulan ke depan ini kita akan kekurangan pangan. Bagaimana kalau mereka kekurangan pangan juga keamanan juga akan membahayakan. Nah, pengusaha-pengusaha itu memang pasti tadi dikatakan juga Pak Firmansyah harus ada diberikan satu stimulus. Seperti simpelnya kita lah, kalau kita lagi badan lagi lemas, lagi letih, lesu, kan perlu vitamin. Ini sama, pemerintah harus memberikan vitamin kepada para pengusaha. Sebab sekarang pengusaha secara sejujurnya, mereka sekarang ya hanya sifatnya bertahan. Ya, mereka bukannya lagi mau pikir ekspansi, jangan cerita ekspansi. Bertahan aja udah bagus. Apa sih sebenarnya yang menjadi tantangannya gitu? Yang tantangannya satu simpel sih ya, bahwa kita sekarang beli dengan dolar, jual dalam bentuk rupiah. Otomatis kan kita nggak mungkin bisa jual dengan harga tinggi. Ya. Karena apa? Musinya kan harga barang naik. Harga barang naik tapi nggak ada daya beli. Bagaimana kita bisa jual? Coba kita lihat sekarang di mana-mana. Semua perang diskon. Ya. Retail kita ini salah satu sebetulnya ya yang sangat mesti diharapkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah harus membantu ya kepada semua pengusaha supaya pengusaha kecil masuk ke dalam pengusaha besar retail bisa kejual. Nah, roda-roda ini yang perlu kita kuatkan gitu. Kita jangan terlalu berharap sekali yang besar, ini kan jangka pendek dulu. Gitu. Oke. Kalau sekarang himbauan pemerintah untuk misalnya menggunakan rupiah di setiap transaksi, menurut Anda sudah efektif berjalan atau baru tatanan awal di atas saja? Ada yang jalan ya, tapi justru lebih bahaya. Karena mereka sekarang memasang harganya tuh dengan harga yang tinggi, dengan kurs, oke sekarang mau beli, dia pasang rupiah, tapi dengan kurs 15.000, sama aja kan. Jadi nggak menyelesaikan masalah menurut Anda? Nggak menyelesaikan masalah. Okay. Ya. Cuman ya lebih lumayan ya dibandingkan dulu semuanya kan pakai dolar kita asal ikutin. Sekarang kita bisa nego-nego lah sedikit umpamanya dalam ya, tapi tetap nggak begitu menyelesaikan masalah. Ya. Okay. Sekarang di mana-mana bahkan yang saya khawatir ya, kalau kita lihat ya dari bawah lah, ibu-ibu rumah tangga aja lah, rata-rata mereka beli dolar karena yang anaknya di luar negeri mereka takut. Beli. Nah ini akhirnya mereka bukannya untuk shopping, bukannya untuk mereka perputaran, mereka simpan dolar. Untuk dalam rangka untuk mengambil keuntungan nantinya. Keuntungan lah, atau mereka butuhkan untuk kebutuhan di luar negeri, anak-anak sekolah kan banyak gitu. Ini masih terus berjalan. Oke, jadi pada intinya Anda merasakan insentif yang ada saat ini, vitaminnya tadi itu belum maksimal begitu ya? Belum maksimal. Oke, baik. Nah Pak Firmansyah, dari Apindo sini merasakan memang hal yang sama, yaitu kurang maksimalnya insentif dari pemerintah untuk misalnya kalau kita tidak bisa ekspor lalu mengenjot perekonomian nasional. Nah menurut Anda, kemudian apakah kita bisa merasa tetap optimis? Ya, itu yang harus dipulihkan dan dibangun oleh pemerintah saat ini ya, karena optimisme itu kan menjiwai semua aktivitas ekonomi, tidak hanya dunia usaha tetapi juga dari sisi konsumen juga. Jadi permintaan domestik itu juga harus dipulihkan. Tanda-tanda wait and see ini kan juga sedemikian kelihatan ya. Beberapa waktu yang lalu OJK juga sudah merilis data bahwa terjadi kenaikan yang cukup tinggi apa yang disebut sebagai undisbursed loan. Jadi kredit-kredit yang sudah disetujui oleh perbankan tetapi tidak dicairkan oleh dunia usaha. Ini menjelaskan yang tadi disampaikan Pak Suryadi bahwa sebenarnya dunia usaha menahan untuk tidak ekspansi. Menahan untuk ekspansi maksudnya. Jadi meskipun kreditnya sudah disetujui oleh perbankan, tapi ketika itu akan dicairkan, dunia usaha melihat apakah market itu tersedia, apakah daya beli masyarakat ada atau tidak. Ya. Sementara di belakang dunia usaha, target pajak dinaikkan. Nah, jadi ada kayak semacam saling menunggu begitu ya, untuk kepastian ini? Iya, karena
Iya, karena risiko yang dihadapi dunia usaha adalah risiko ketidakpastian. Dari sisi konsumen juga risiko ketidakpastian juga. Di tingkat rumah tangga mereka sedang menunggu apakah pekerjaannya ini masih akan tersedia atau tidak, pendapatannya akan stabil atau tidak. Sementara beban rumah tangga juga terus meningkat. Jadi ada realokasi belanja yang di level rumah tangga. Ini yang menjelaskan mengapa retail juga drop, kemudian hunian hotel juga drop, kemudian juga kalau kita lihat properti juga drop, otomotif juga drop, begitu ya. Elektronik juga drop juga. Gitu. Jadi yang harus dibangun, dipulihkan optimisme tidak hanya dunia usaha, tetapi konsumennya juga harus dipulihkan optimismenya. Oke, baik. Kita harus break dulu, tapi mungkin kita nanti akan bergabung dengan Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, yaitu Bapak Sofyan Wanandi. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa.